Mulai malam ini, Pemkot Surabaya akan memberlakukan jam malam bagi anak di kota Surabaya dengan sweeping di sejumlah ruang terbuka. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Surabaya jelang penerapan aturan baru ini, langsung saja kita terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia, Lukman Rozak, yang saat ini sudah berada di depan Balai Kota Surabaya. Informasinya, saat ini Lukman Rozak sedang ikut dalam bagaimana persiapan penerapan jam malam yang akan mulai berlaku saat ini di Surabaya. Bagaimana kondisi terkini di sana? Persiapannya seperti apa? Lukman Rozak, silakan. Baik, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini itu dimulai untuk yang pertama kali di Surabaya pemberlakuan jam malam bagi anak-anak di bawah umur. Jadi tepat pukul 10 malam nanti, ini masih kurang berapa menit? Kurang 15 menit lagi, itu pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan pihak kepolisian, yakni Polrestabes Surabaya dan Dandim Kota Surabaya, itu akan melakukan sweeping atau razia terhadap anak-anak di bawah umur yang masih berkeliaran di luar rumah di Kota Surabaya. Saat ini tepat di belakang saya petugas gabungan dari Polri, dari Satpol PP, dari TNI, ini masih dalam persiapan untuk apel siaga yang nanti akan secara langsung bersama-sama dengan Wali Kota Surabaya Bapak Edi Cahyadi dan jajarannya akan melakukan sweeping seluruh serentak di seluruh Kota Surabaya. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi sweeping ini juga dilakukan oleh stakeholder lainnya, yakni camat dan lurah-lurah yang ada di seluruh Kota Surabaya. Jadi ini serentak pada malam hari ini tepat pukul 10 nanti akan dilakukan sweeping atau razia terhadap anak-anak di bawah umur yang masih beraktivitas di luar rumah. Seperti itu. Baik, sejauh ini sebagai anak-anak atau mungkin orang tua dari anak-anak yang tadi berusia di bawah 18 tahun, responnya seperti apa terhadap adanya aturan penerapan jam malam di atas jam 10 malam tidak boleh lagi keluar rumah di Surabaya? Baik, responnya beragam ya. Jadi sebagian orang tua itu sangat setuju sekali dengan program pemerintah Kota Surabaya ini atau kebijakan ini karena orang tua merasa bahwa anaknya itu terlindungi. Sebagaimana kita ketahui di Kota Surabaya kan akhir-akhir ini sering terjadi tawuran, terus terjadi gangster, gitu kan, terus aksi kriminalitas juga meningkat. Taman-taman kota itu dipenuhi anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip berbuat mesum gitu di taman. Nah, ini yang asusila itu, ini yang membuat pemerintah Kota Surabaya itu membuat kebijakan jam malam bagi anak-anak di bawah umur. Kenapa? Ini untuk melindungi mereka biar mereka terhindar dari pergaulan bebas, tindak kriminal, terus kemudian tawuran pelajar yang selama ini kerap terjadi di kota-kota besar seperti di Kota Surabaya. Pun demikian, ada juga yang kurang setuju ya, dalam artian mereka menganggap bahwa kebijakan pemerintah Kota Surabaya ini melanggar hak asasi manusia karena anak-anak juga butuh jalan-jalan, juga butuh keluar malam jika perutnya lapar atau kafe lah, nongkrong di warung kopi gitu ya. Tapi sepanjang ini tidak membuat mereka berdampak buruk bagi mereka sih sebenarnya nggak masalah. Ini yang jadi alasan bahwa kebijakan itu melanggar hak asasi manusia. Tapi terlepas dari itu, niat baik pemerintah Kota Surabaya adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak, memberikan ruang bagi anak-anak yang sehat dan bersih dari hal-hal kriminalitas seperti itu. Intinya Pemkot Surabaya itu berniat baik untuk melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini ada pengecualian, Mbak. Jadi tidak semua aktivitas jam malam itu dibatasi ya. Jadi ada beberapa pengecualian seperti anak-anak yang melakukan pembelajaran di luar rumah gitu kan. Meskipun jamnya di atas jam 10, tapi kalau pembelajaran ini dilakukan di luar rumah, it's okay, nggak apa-apa. Ada juga yang seperti kegiatan religi
pengajian, kegiatan sosial yang waktunya memang kadang-kadang sampai larut malam. Seperti ketahui Surabaya, khususnya Jawa Timur ini kan sering mengadakan pengajian atau sholawatan hingga larut malam. Itu kan anak-anak juga ikut serta di dalam situ. Tapi ini dikecualikan. Mereka diperbolehkan keluar malam asal didampingi oleh orang tua gitu. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya dan efektivitasnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya seperti apa. Dikarenakan memang nanti pada tepat pukul 10 malam akan dilakukan sweeping gitu ya, untuk pertama kalinya di hari pertama penerapan jam malam di Kota Surabaya. Terima kasih banyak tentunya atas laporan Anda yang sangat komprehensif dan juga lengkap sekali. Saya akan mempersilahkan jurnalis Transmedia Lukman Rozak untuk kembali melanjutkan tugas. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Terima kasih. Selamat.